Wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halang. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajaran, Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Muhammad Hasib Wasabulo, Bupati Jombang beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, para kiai, ibu nyai, para alim ulama, para guru, para santri dan peserta Haul ke-55 Al-Marfulah Kiai Haji Abdul Wahab Bulo, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekali lagi atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, tepatnya di hari Ahad 10 Mei 2026, kita dapat berkumpul bersama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras dalam rangkaian acara peringatan Haul ke-55 Al-Marfulah Kiai Haji Abdul Wahab Bulo, inisiator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah, untuk mengawali rangkaian acara dengan senantiasa memohon ridho Allah agar rangkaian acara bisa berjalan lancar, marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Fusilat ayat 30 sampai dengan 33 oleh Ustadz Zanial Muhammad Hubaibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video biografi singkat Al-Mafurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang 31 Maret 1888, wafat 29 Desember 1971 pada usia 83 tahun. Ayahnya Kiai Haji Hasbullah Said adalah pengasuh pondok pesantren Tambak Beras dan ibunya bernama Nyai Latifah. Mbah Wahab merupakan keturunan Prabu Brawijaya ke-6. Bahkan dalam data Keraton Jogja, silsilahnya menyambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Wahab pernah belajar di beberapa pesantren terkemuka di seluruh Indonesia. Saat ada pergolakan Wahabi di Mekah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mempelopori berdirinya Komite Hijaz. Komite ini bertujuan untuk mencegah cara beragama yang tidak toleran dan keras kepala. Di sini, Mbah Wahab sebagai ketua Komite Hijaz mewakili Nahdlatul Ulama untuk menemui Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Kiai Haji Wahab Hasbullah pendiri dan pemimpin Barisan Ulama dan Barisan Hizbullah saat menghadapi kolonialisme Belanda. Pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Syuriah dan Tanfidiyah. Kiai Wahab juga merupakan pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama dengan mendirikan kelompok diskusi Tasmirul Afkar. Beliau menjabat sebagai Rois Am selama 24 tahun, perintis Isyari dan juga pencipta lagu Yalal Waton. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Nahdlatul Ulama mengusulkan adanya National Planning Board. Ide ini merupakan embrio terbentuknya Depernas yang saat ini menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Saat terjadi perebutan Irian Barat, Presiden Soekarno meminta pendapat kepada Mbah Wahab. Dari pendapat beliau itulah, maka terbentuk Barisan Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menganugerahi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pahlawan nasional.
Baik hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Al-Marfulah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan acara berikutnya, sambutan perwakilan Zuriah Al-Marfulah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu, ibu-ibu, mbak-mbak, dan para hadirin, jawab salam semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Masya Allah, la yasukul khara illallah. Bismillah, Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillah, Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi. Hamdan wafi ni'matahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal afad wa taqzilana biha min jamil hajat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai dan para penyanyi ingkang kula muliaken, terkhusus kepada tamu agung kita, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Maaf saya kalau memanggil familiar, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka beserta rombongan yang kami hormati. Ini sahabat saya, Bapak Jenderal Polisi, yaitu Bapak Jenderal Sigit Prabowo, Kepala Kapolri, ya, maksud Kapolri Republik Indonesia, juga Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyai, menjadi gubernur, Masya Allah, satu-satunya, Allahumma amin. Ibu Nyai Doktor Anda Hajah Khafifah Indar Parawansyah, dan Bapak Bupati Jombang, alhamdulillah, Haji Warsubi SHMSI, serta para kiai yang sepuh dan yang hadir kami muliakan, bunyai semuanya. Nah, ini hadir juga pengasuh pondok Tebuireng, Kiai Haji Abdul Hakim atau Gus Kikin. Nah, kemudian saya tidak bisa sebut satu persatu. Nah, kemudian maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini keluarga saya kenalkan yang pokok-pokok, dalam arti tadi sudah perkenalan di dalam kesepuan. Cuma di sini ini saya ucapkan ini sebelum dari keluarga, ini Kiai Gondrong yang saya banggakan ini, Masya Allah, Kiai Gus Muafik, nah, itu ya, beserta semuanya. Dan ini siapa? Mas Romi
Harmuzi, Roma Harmuzi, masya Allah. Ya. Ini cucu Pak Presiden, dari sini cucu atau cicit ya dari Mbah Wahab. Nah, semuanya tidak sebut satu persatu, yang jelas semua dzurriyyah dari Bani Wahab Hasbullah. Nah, ya ini saya sebut ulang, putra putri Mbah Wahab. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari, putra putrinya sudah tuwafa, sudah meninggal wafat. Kalau Kiai Bisri, ya, pendiri juga NU, itu putra putrinya sudah wafat. Tetapi Kiai Wahab ini masih ada putra putrinya, yaitu pertama saya sebut Bunyai Mahfudzoh. Nah, ini putri Mbah Wahab asli. Terus kemudian Bunyai Hizbiyah. Nah, ini terus kemudian yang ketiga Bunyai Munjidah. Dulu bupati, sekarang penggantinya ke Warsubi. Ya. Terus kemudian saya sendiri. Nah, jadi saya putra Mbah Wahab dan adik saya Kiai Haji Muhammad Raqib Wahab. Nah, jadi putra pendiri ini masih ada, yaitu dari Mbah Wahab. Nah, jadi kalau bicara NU, ya, apalagi PBNU, mestinya putra putrinya yang jadi pengurus itu. Ya. Ya. Jadi kalau Gus Kikin kan cucu, cucu. Tapi tidak apa-apa, kita Gus Kikin festival ya, kompetisi. Baik, saya rasa kita ini keluarga semua. Maaf Pak Mas Gibran, bahwa ini yang hadir adalah di samping para undangan ini Nahdliyin semua, NU semua, jadi keluarga, menjadi keluarga besar, dan santri-santri sudah ikut. Santri kita ini 15.000, insya Allah, alhamdulillah ini hadir dan ingin betul terharu ya untuk ketemu ini wakil presiden yang ganteng dan masih muda ini. Ya, jadi hasil diharapkan begitu saya umumkan Bapak Wapres mau hadir tambah beras, santri-santri terutama santri putri. Senang semuanya, alhamdulillah. Artinya kami dari keluarga pertama-tama mengucapkan terima kasih ya, kepada Mas Wapres yang hadir, dan ini luar biasa. Saya sendiri juga kaget juga ketika kita audiensi, ya jawaban beliau masih ya insya Allah, ya insya Allah. Tapi -3 ya, sebelum 3 hari ini, hari Kamis malam, saya dapat informasi kami datang ke Tambak Beras. Alhamdulillah semua. Jadi terima kasih atas, mungkin Mas Gibran istikharah mungkin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi karena apa? Pesantren Bahrul Ulum ini baru kita peringati 200 tahun. Yaitu 2 abad. Jadi bukan pesantren kemarin atau abal-abal. Pesantren ini sudah ditirakati, dipuasain, didoain dari Mbah Abdus Salam sampai sekarang ini, yaitu generasi ke-5 dan ke-6. Alhamdulillah dalam 200 tahun ini kalau ada Kiai Asyab hadir, beliau menyatakan kagum terhadap pesantren Tambak Beras. Kenapa? 200 tahun masih kompak, pengasuh-pengasuhnya masih kompak, keluarga besarnya masih kompak. 200 tahun. Nah, yang lain wallahu a'lam. Jadi inilah kami bersyukur ya. Oleh kartu panjenengan hadir dengan Pak Kapolri juga di sini adalah insya Allah akan membawa berkah. Amin, amin. Ya.
Insya Allah kita doakan, ya, kita apresiasi, ya, untuk wakil presiden, ya, dalam program-programnya supaya berhasil dan sukses, ya, serta selamat. Nah, ini penting selamat, kemudian barokah, amin. Saya rasa ini yang penting saya sampaikan. Kita sama-sama memperingati haul Mbah Wahab ke-55 tahun ini adalah temanya kita meneruskan, ya, dan melestarikan, ya, perjuangan, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran beliau, dan kita meneruskan, yaitu yang penting ini saya sampaikan di sini, sesungguhnya menurut sejarah, ya, para sejarawan dan ayah sendiri, jadi intinya penggagas atau yang punya gagasan awal, ya, pemikiran Nahdlatul Ulama ini ialah kata Mbah Mun, kalau tidak ada Kiai Wahab tidak ada NU almarhum. Artinya apa? Beliau yang arsitektur untuk mendirikan NU ini. Kemudian ulama-ulama berkumpul, ya, minta restu kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, karena beliau adalah ketika itu maha guru dan semua santrinya, Kiai Wahab, santri Kiai muda, semuanya, ya, sehingga dimohon untuk menjadi merestui dan sekaligus menjadi Rais Akbar. Nah, tapi setelah itu yang bergerak Mbah Wahab, bikin yang bentuk cabang, bentuk wilayah, bentuk semuanya, Kiai Hasyim menjadi sesepuh dan tausiahnya yang itu. Tapi yang pelaksana itu Mbah Wahab. Kiai Hasyim ya kalau muktamar, lalu anun hadir. Tetapi kalau yang membentuk cabang-cabang itu, ya, nah, ini dibalik sejarah. Nanti kita dengarkan ada sejarawan hadir, ya mungkin nanti. Ya. Saya rasa sambutan saya karena waktu dan sebagainya, kami sekali lagi terima kasih dari keluarga besar Mbah Wahab dan dari keluarga Pondok Pesantren Bahrul Ulum, ya, termasuk dari ini ketua yayasan baru Gus Gibran ini, beliau ini Kiai Ahmad Rozak, ini masih muda, semangat, semua pelaksanaan ini dikomandani beliau. Nah, jadi saya sukses ini, alhamdulillah. Saya terima kasih sekali lagi kerawuhan Bapak Panjenengan Mas Gibran dan Pak Kapolri dan yang lain-lain. Ini Pak Jenderal-Jenderal banyak hadir ini, Pak Yuda, dan kemudian Bapak Kiai dan semua matur nuwun atas nama keluarga. Dan tentu kami minta maaf karena mungkin ada kekurangan dalam pelayanan maupun pasugatan, kami mohon untuk dapat dimaafkan. Demikian kita inti daripada peringatan ini, ya, selain kita mencari tabarruk, ya, pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan, ya, santri-santri ini, ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab. Dan saya kalau santri tambah beras tidak meneruskan perjuangan Mbah Wahab yaitu NU, nah, nanti anak-anak ini saya katakan ketika kami kasih pengarahan Mas Gibran, santri tambah beras, ya, harus nanti ketika terjun masyarakat harus berjuang dan mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kalau enggak kualat, ya, kalau enggak sampai memperjuangkan NU dan mempertahankan NU, karena NU ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu tujuannya adalah rahmatan lil alamin, ya. Jadi bukan bikin teror, bikin suasana keras, enggak. NU itu damai, ya, tasamuh, ya. Kemudian tasamuh, terus apa, perdamaian dan seterusnya. Walhasil
bil mau'izatil hasanah. Nah, ini oleh karena itu kita pertahankan. Siap anak-anak santri? Alhamdulillah. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama amanat Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar lebih semangat, kita buka dulu dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Kabupaten Jombang, singgah sebentar membeli ketan. Kiai Wahab seorang pejuang yang membawa Indonesia menuju kemajuan. Ada satu pantun lagi khusus untuk santri ini. Bersemu merah bunga dahlia, harum mewangi bunga akasia. Santri berilmu dan berakhlak mulia jadi kunci pembangunan Indonesia. Yang saya hormati, ini lengkap semua di sini, ada Pak Kapolri, Bu Gubernur, Pak Bupati, Forkopimda juga lengkap. Pak Kiai, mohon izin, terima kasih sekali untuk undangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, 4-5 hari yang lalu beliau ditemani para ibu nyai dengan Pak Ketua Yayasan juga berkunjung ke kantor kami untuk menyerahkan undangan haul. Undangannya sangat mepet sekali Pak Kiai. Kebetulan saya sudah kemarin merencanakan kunjungan ke Lampung ya, tapi kunjungannya kami percepat biar bisa hadir hari ini di Tambak Beras. Kalau yang perintah Pak Kiai, ya saya harus berangkat. Yang saya hormati juga, ini para Kiai Sepuh, para Gus, ada Gus Romi, Gus Muafik, para Ibu Nyai, para santri yang saya hormati, salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak Ibu semua. Kebetulan beliau baru saja menyelesaikan kunjungan dari Filipina. Kita doakan semoga beliau sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Mohon izin Pak Kiai, ini kebetulan penetapan hari santri kan sudah ada, pembentukan Dijen Pesantren kan sudah ada. Nah, ini Pak Presiden baru saja juga meluncurkan dan menginisiasi program yang namanya Kampung Haji. Ini tolong ditampilkan. Jadi kalau sekarang misalnya di Surabaya, Bu Gubernur ya, sekarang di Surabaya kalau berangkat haji sudah ada jalur fast track. Jadi mempercepat alur administrasi dan imigrasi. Nah, sekarang
setelah ada layanan-layanan tadi, ada yang namanya kampung haji. Ini ke depan dapat memperlancar, mempermudah, dan juga nanti insya Allah biaya hajinya bisa semakin ditekan. Itu cita-citanya Pak Presiden. Jadi ini ada lahan seluas 45 hektar yang nanti ya bukan hanya penginapan saja, tapi juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbah Kiai Wahab adalah seorang tokoh penggerak yang mewarisi semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, dan komitmen kuat untuk kemajuan bangsa. Makanya tadi Pak Kiai bilang wajib untuk semua santri di sini, bukan hanya santri tambak beras ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi santri-santri sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, wajib meneladani beliau. Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi. Ini coba sepedanya dikeluarkan dulu. Taruh depan sini aja. Mari. Ada 2 sepeda. Mungkin dari panitia bisa memilih 1 perempuan, 1 laki-laki. Tapi jawab pertanyaan dulu. Coba dari panitia, silakan. Mana di santrinya dijemput. Yang mana santrinya dijemput. Maju ke depan. Maju ke atas, enggak apa-apa. Mau sepeda? Mau. Oke, jawab pertanyaan dulu ya. Ini tolong nanti dijawab. Tidak ada jawaban yang salah. Ya. Pertanyaannya gampang. Apa yang membuat kamu bangga menjadi santri? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiru Ismail dari Magelang, Jawa Tengah. Saya bertempat di Ribat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk. Saya berada di unit Madrasah Mu'alimin Mu'alimat 6 tahun Tahun 14 Jombang kelas 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wapres. Saya bangga menjadi santri karena dengan santri menjadikan saya termotivasi, terinspirasi dengan 3 moto yang saya pegang teguh dan saya pegang secara kuat. Yang pertama yakni berakhlak, berilmu, dan juga berkiprah. Dari 3 makna itu saya akan memberikan sebuah makna mutiara atau penjabaran dari ketiga makna moto tersebut. Yang pertama, berakhlak. Saya di sini telah diajari atau telah dibimbing oleh para dzuriyah, para masyaikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, bagaimana itu adab, sopan santun, tata krama yang baik terhadap siapapun. Maka dari itu ada maqalah al-adabul fauqal ilmi, adab lebih utama daripada ilmu.
Yang kedua, berilmu. Berdirinya saya di sini, saya telah diajari oleh guru-guru saya, khususnya para muassis, para masyaikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, memiliki ilmu yang luas atau wawasan yang begitu banyak, luas, seperti logo Bahrul Ulum yang ada ayat Al-Quran yang berbunyi kul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi walau jina bimisli madada, yang artinya bumi Bahrul Ulum ini adalah sebuah lautan ilmu, dan saya sendiri telah diajarkan berbagai macam ilmu, berbagai variasi ilmu yang telah diajari oleh guru-guru saya, muassis, bunyai, abah di bumi Bahrul Ulum ini. Dan yang ketiga yakni berkiprah, yakni berkiprah di masyarakat seperti profil beliau yang kita hauli pada hari ini, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang inisiator, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama sekaligus yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu berdirinya saya di sini memberikan jawaban dari Bapak Wapres, yakni 3 moto tadi: berakhlak, berilmu, dan juga berkiprah di masyarakat. Wah, ini kayak debat capres ini ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini yang perempuan berarti jawabannya harus lebih panjang ini mungkin ya. Saya bawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indi Febrianti Valentina. Saya berasal dari Jombang dan saya menetap di Asrama Mahasiswi Ar-Rahim, dan saya berasal dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Wapres. Mengapa saya bangga menjadi santri? Saya bangga menjadi santri karena seorang santri itu selain dia mencari ilmu, tapi dia juga diajarkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Seseorang yang diajarkan mencari ilmu saja sudah sangat susah, tapi kita juga dididik untuk memiliki akhlak yang baik. Selain itu, setelah kita sudah mencari ilmu dan mencari akhlak, setelahnya kita harus berkiprah. Seperti yang tadi disampaikan, kita itu sebagai santri harus bermanfaat di masyarakat. Setelah keluar menjadi santri, kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Seorang santri itu tidak hanya yang menetap di pondok pesantren saja, tetapi seorang santri itu yang mau memiliki sifat seperti seorang santri, yaitu dia memiliki adab kepada gurunya, dan dia juga setelah keluar dari sekolahnya mencari ilmu, dia menerapkan ilmunya di luar sana, seperti itu. Nah, ini jawabannya bagus-bagus. Calon pemimpin semua ini. Jadi tenang saja Pak Kiai, ini generasi penerusnya luar biasa. Jadi masa depan pondok ke depan cerah. Pertanyaan terakhir, bisa naik sepeda? Bisa, ya. Kalau bisa ya langsung diambil hadiahnya. Makasih. Foto. Makasih. Boleh diambil, ditinggal ya enggak apa-apa. Ada buku penur. Nah, tepuk tangan dulu untuk santri tambak beras. Mohon izin kami lanjutkan Pak Kiai. Ya, disinilah peran penting pondok pesantren. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, ya, kita memiliki aset yang sangat penting, yaitu santri. Ini kalau saya lihat pondok pesantren
Tambak Beras ini sudah melahirkan banyak tokoh besar, tokoh-tokoh besar. Ada Bapak Presiden keempat, Gus Dur, ada Pak Kiai Mifatul Akyar, Rois Am, ada ini Bu Menteri, Menaker 2019-2024, Ibu Ida Fauzia. Ini ada juga Prof. Ilvi Nurdiana, Rektor UIN Malang. Ini, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada para kiai, pengasuh pondok, para guru, para bunyai, para gus-gus. Terima kasih atas kontribusinya dalam melahirkan generasi penerus yang berilmu, beriman, dan memiliki keterbukaan berpikir. Saya juga mengapresiasi upaya dari pondok untuk mengembangkan pendidikan tinggi melalui kampusnya. Ini saya dengar selain jurusan agama Islam ada juga jurusan pertanian, ada jurusan ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi informasi. Dan saya kira ini ya salah satu cerminan bahwa kampus-kampus terutama yang ada di Tambak Beras ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Dan karena di sini ada jurusan pertanian, ya ini sejalan juga dengan program prioritas dari Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai penutup, saya titip ke Pak Kiai, ada Pak Kapolri, Bu Gubernur, Pak Bupati, Forkopimda yang hadir, untuk selalu mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden, MPG, CKG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, dan program-program lainnya. Kita doakan semoga program prioritas dari Bapak Presiden bisa berjalan dengan baik, terutama di Jawa Timur ini. Jadi minggu-minggu lalu kebetulan ini Bu, saya ditemani Pak Wakil Gubernur, saya ke pondok juga, ke Termas, Pacitan, dan juga Trenggalek. Kita ingin memastikan program-program Bapak Presiden itu benar-benar berjalan di daerah. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon izin untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan berikutnya. Gus Muafik, ngapunten saya harus segera pindah ke tempat lain lagi. Saya titip adik-adik kita yang ada di sini. Dan untuk santri-santri, terima kasih sekali untuk penyambutannya. Ya. Oh, sampai belakang sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini, dan selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan berkenan meninggalkan tempat acara. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Terima kasih. Nice, alhamdulillah semuanya ya, berjalan lancar. Ciklo. Marhaban ya marhaban ya nur al-aidi, marhaban jadd al-Husaini, marhaban marhaban ya marhaban.
Ridho